Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 79. Cerita dimulai saat mendengar Jin Guayong yang mengatakan kalau ia sudah gila dengan menentangnya secara langsung. Hajin kembali berkata, apabila kau sama sekali tidak memiliki rasa percaya diri untuk memenangkan pertarungan langsung, maka sebaiknya kau pulang saja meninggalkan panggung ini sama seperti yang kau minta kepada Yao Min. Jin Guayong berkata, kau mengatakan yang seolah-olah kau menakutiku. Jadi apakah ini adalah tujuanmu yang sebenarnya? Hajin pun berkata, apakah menurutmu ada hal lain yang harus kita bicarakan? Lagi pula sebelumnya kita telah bertemu pada wilayah kediaman sang raja. Di saat itu kau mengatakan kalau kau telah mengosongkan sebuah pavilion agar kita bisa berbicara satu sama lain. Namun aku berpikir saat itu pastinya kau berusaha untuk membunuhku. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan kepada tempat ini, akan tetapi kau begitu yakin kalau kau akan bisa membunuh seseorang yang sudah mencapai ranah ultimate demonik. Meskipun kau cukup percaya diri, namun kau tidak sebodoh itu untuk tidak mengetahui ada begitu banyak variabel di dalam pertarungan. Jadi bagaimana kau bisa begitu yakin? Dan kemudian sebuah rumor yang sama sekali tidak masuk akal telah menyebar dengan begitu cepat. Mereka mengatakan kalau aku berencana untuk menggunakan putri ketujuh sebagai sandera di dalam pertarungan para pewaris. Aku berpikir mungkin saja datangnya rumor itu bukanlah dari dirimu. Dan aku berasumsi kalau itu sebuah kesetiaan yang begitu tinggi dari orang-orang yang selalu saja mendukungmu. Tetapi apakah menurutmu kalau situasinya terasa begitu aneh? Hal ini terasa aneh jika kau benar-benar ingin menyebarkan sebuah rumor yang seperti itu. Bukankah akan lebih baik kalau kau menyebarkan rumor ini secara perlahan ketika aku tidak ada? Bahkan akan lebih baik jika kau meluangkan waktumu untuk menyamarkan sumber asli dari rumor tersebut yang seolah-olah kalau itu adalah hal yang wajar. Aku yakin kalau ada orang lain yang dengan sengaja menyebarkan rumor itu karena mereka mengetahui kalau aku akan bergerak dan mereka ingin memancingku agar aku menemuimu secara langsung. Jin Guayong berkata, apakah kau telah terjebak di dalam rumor itu sehingga tindakanmu menjadi sangat terbatas? Hajin kembali berkata, mereka telah menyebarkan rumornya yang seolah-olah kalau itu adalah kebenaran. Mungkin hal itu akan bisa menimbulkan sebuah kerusakan terhadap musuh. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak bisa menjadi serangan yang menentukan sama seperti opini publik. Dan pada akhirnya, sebuah alasan yang mendasar dengan menggunakan rumor itu adalah untuk memancingku. Mungkin saja kau mengetahui bagaimana jadinya aku. Aku sama sekali tidak menyukai sesuatu yang berantakan. Idenya adalah untuk menghancurkan segalanya secara terang-terangan dan kau telah mengawasiku secara hati-hati. Lalu kau pun mengetahui kalau aku akan menimbulkan sebuah masalah sama seperti yang aku lakukan tepat di depan pintu gerbang. Mendengar itu, Jin Guayong bergumam, pria ini sangatlah menakutkan. Dia sama sekali tidak terbawa suasana ataupun memperhatikan masalah kecil yang lainnya ketika sesuatu yang janggal telah terjadi. Dia adalah tipe orang yang melihat ke dalam inti masalahnya daripada melihat sesuatu yang terjadi pada bagian luar. Tidak ada sebuah kemampuan yang jauh lebih menakutkan dalam hidup daripada ini karena ia memiliki mata yang mampu menangkap akar dan juga hakikatnya dari sebuah situasi. Dan sekarang seseorang yang memiliki tingkat wawasan yang seperti ini adalah sang raja demonik, yaitu sepasang mata iblis yang mampu melihat dan juga menembus segala sesuatu yang berada di dalam dunia ini. Meskipun aku tidak berani membandingkan putra ketiga dengan sang raja, akan tetapi jika dia tumbuh dewasa, maka bisa dipastikan kalau dia akan mampu mencapai tingkat wawasan sama seperti yang dimiliki oleh sang raja. Saat ini aku bertanya-tanya sebuah pengalaman yang seperti apa yang dialami oleh putra ketiga sehingga ia telah tumbuh sampai sejauh ini. Ini adalah sebuah naluri yang sama sekali tidak akan pernah didapat dari lahir. Tetapi ini adalah hasil dari sebuah pengalaman dengan melewati kekacauan ataupun pertarungan hidup dan mati yang sama sekali tidak terhitung jumlahnya. Kemudian Jin Guayong berkata, ternyata kau adalah orang yang cukup peka untuk menganalisa situasinya. Ketika kau mendengar rumor itu, aku pun langsung tahu kalau kau akan datang menemuiku. Akan tetapi aku sama sekali tidak menduga jika kau akan membawa semua pengikut kultus demonik sebagai penonton kita.
Namun hal itu tidak akan menjadi masalah. Selama aku memancingmu untuk masuk ke dalam wilayahku, maka aku pun akan siap untuk memulai sebuah tindakan. Tetapi lagi dan lagi kau telah membuatku menjadi sangat terkejut dengan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Kau telah menarikku untuk keluar dari wilayahku, sehingga aku pun menyadari apa alasanmu mengapa kau membawa para penonton. Dengan santainya Hajin berkata, aku tidak berpikir sampai sejauh itu, namun aku hanya merasakan kalau itu berbahaya. Jin Guayong kembali berkata, hal ini sangatlah luar biasa dan itu artinya instingmu jauh lebih kuat daripada akal sehatmu. Namun saat ini aku bisa menjamin kalau seni bela diriku jauh lebih unggul daripada yang kau miliki. Akan tetapi ketika aku membayangkan tentang pertarungan kita, aku pun tidak bisa melihat bagaimana hasilnya. Mendengar itu, Hajin bergumam, kau terang-terangan mengatakan kalau seni bela diri yang kau miliki jauh lebih unggul. Kau adalah orang yang sombong dan juga arogan. Namun pada sisi yang lain, kau juga memiliki kedua mata yang memandang dunia ini dengan begitu dingin. Orang ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang diperkirakan. Hal itu disebabkan karena dia memiliki cara berpikir untuk menghadapi berbagai macam situasi yang sangat berbeda daripada kebanyakan orang. Jadi satu-satunya cara untuk mengetahui batasannya adalah dengan menghadapinya secara langsung. Jin Guayong kembali berkata, putra ketiga, bagaimana dengan dirimu? Apakah kau memiliki sebuah keyakinan yang begitu tinggi kalau kau akan bisa mengalahkanku di dalam pertarungan secara langsung? Hajin pun tidak langsung menjawabnya. Ia bergumam, ada keyakinan yang begitu kuat di dalam suaranya dan itu tampak seperti yang dimiliki oleh sang penguasa. Meskipun terasa kasar, tetapi pengalaman yang ia miliki dan juga pencapaian yang ia capai sama sekali tidak berubah. Inilah wujud asli Jin Guayong. Kesombongan yang ia miliki telah mencapai pada titik yang begitu kasar. Dia sombong tetapi berkepala dingin. Dia sangat percaya diri tetapi dia sama sekali tidak berpuas diri. Dia bersemangat tetapi dia tidak terburu-buru. Dan dia adalah seseorang yang akan sulit untuk dihadapi. Kemudian Hajin berkata, aku sama sekali tidak pernah menjalani kehidupan di mana aku akan mundur hanya karena aku tidak yakin kalau aku akan menang. Di dalam pertarungan tidak ada yang mengetahui siapa yang menang ataupun yang kalah sebelum kita telah mencapai pada akhirnya. Dan aku hanya membuat sebuah pilihan ketika aku masih memiliki waktu untuk berpikir. Lagi pula aku akan berusaha dengan sekuat tenaga agar pilihan itu memberikan manfaat kepadaku. Sambil mengetukkan jarinya ke atas meja, Hajin kembali berkata, jadi katakan kepadaku sekarang juga, apakah kau akan bertarung melawanku ataukah tidak? Dengan santainya Jin Guayong berkata, asal kau tahu aku bukanlah seseorang yang sepertimu. Aku sama sekali tidak akan melangkah ke dalam pertarungan yang belum tentu bisa kumenangkan. Lagi pula sebuah pepatah pernah mengatakan, seorang jenderal akan menang apabila mengumpulkan semua pasukan terlebih dahulu dan bertarung setelahnya. Pertarungan adalah sesuatu yang harus kau menangkan terlebih dahulu dan ini adalah pertarungan kelas 1. Lalu jenderal yang kalah akan bertarung terlebih dahulu dan berusaha untuk menang. Asal kau tahu, caramu yang memulai pertarungan dan kesulitan untuk menang sama sekali tidak akan berhasil kepadaku. Sambil tersenyum tipis, Hajin berkata, kau terlalu banyak berbicara omong kosong, tetapi gayamu yang dramatis itu sangatlah dangkal. Namun tiba-tiba saja Hajin pun merasakan dengan sangat jelas kalau ada sebuah energi yang datang ke tempat itu dengan begitu cepat. Hajin bergumam, aku sama sekali tidak pernah merasakan energi ini sebelumnya. Bahkan saking cepatnya pergerakan energi ini sampai-sampai ia telah sampai di depan pintu. Setelah pintu ruangannya telah terbuka, terlihat Guampiong yang memasuki ruangan itu dengan tubuh yang basah kuyup. Pada sisi yang lain, terlihat Youmin begitu heran mengapa kakak keduanya telah datang ke tempat mereka, sedangkan dia sama sekali tidak diundang untuk minum bersama mereka. Kemudian Guampiong bertanya kepada Jin Guayong ada alasan apa ia memanggilnya sampai-sampai ia harus datang ke tempat itu secara tergesa-gesa. Melihat kedatangannya, Hajin bergumam, apa yang terjadi kepadanya karena dia tidak seperti putra kedua yang aku temui sebelumnya. Bahkan suara air yang jatuh dari pakaiannya ke atas lantai terdengar begitu menakutkan. Terlebih lagi yang aku lihat kalau tatapan kedua matanya jauh lebih jahat dan juga menyeramkan. Jin Guayong berkata, putra ketiga telah menyarankan kepada kita untuk memutuskan sang pewaris selanjutnya sekarang juga. Dan berdasarkan dari setiap tindakan yang ia lakukan selama ini, aku pun berpikir ada kemungkinan kalau ini adalah pertarungan sampai mati. Jadi bagaimana menurutmu, apakah aku harus menerimanya?
Sambil melepaskan jas hujannya, Guampiong berkata, akan lebih baik kalau kau menerima tantangan itu. Lagi pula dia sama sekali tidak akan bisa mengalahkanmu. Tetapi jika kau merasa kesulitan untuk melawannya, maka aku akan bersedia untuk membantumu. Karena Hajin menyadari kalau putra kedua telah berpihak kepada putra pertama, Hajin pun berkata, aku tidak menyangka kalau kau telah merangkak di bawah perintahnya. Guampiong berkata, ucapanmu yang dangkal seperti itu sama sekali tidak akan bisa membuatku terpancing. Mendengar itu, Hajin berkata, aku berpikir kalau kau tidak merangkak di hadapannya secara sukarela. Jadi separah apa dia menghajarmu sampai-sampai kau langsung takluk kepadanya? Terlihat Guampiong langsung mengerutkan kedua keningnya. Ia sama sekali tidak menerima kalau ia telah diremehkan oleh Hajin. Akan tetapi ia mencoba untuk menahan kesabarannya. Lalu ia berkata, kau telah menunjukkan rasa percaya dirimu di hadapan kami, meskipun kau sudah gagal untuk melindungi semua anggotamu, dan itu sangatlah memalukan. Sontak Hajin sangatlah terkejut karena ia memahami dengan apa yang dikatakan oleh putra kedua. Dan itu artinya kalau mereka telah menculik semua anggotanya yang berada di rumahnya. Memang benar adanya, di saat itu Ma Dongpil telah mengalami luka-luka yang cukup parah setelah bertarung melawan puluhan orang seniman bela diri kelas atas yang dikirim oleh putra kedua untuk menangkap mereka semua. Bahkan di saat itu mereka telah menyandra Harin dan juga Angwah, sehingga membuat Ma Dongpil sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain menyerah demi keselamatan mereka berdua. Mereka berkata, apabila kau ingin mereka berdua masih hidup, maka jangan pernah sedikit pun melakukan perlawanan karena nyawa mereka akan bergantung pada tindakanmu. Setelah menyadari kalau Hajin telah memahami situasinya, Jin Guayong berkata, bukankah aku sudah mengatakan kalau jenderal yang menang akan menang terlebih dahulu dan bertarung kemudian? Jadi aku hanya bertarung dalam pertarungan yang sudah pasti aku menangkan. Seketika itu juga Hajin pun teringat dengan apa yang dikatakan oleh Gogu. Dia mengatakan kalau putra pertama adalah seekor naga yang dirasuki oleh iblis, dan dia sama sekali tidak pernah menyia-nyiakan apapun untuk meraih tujuannya. Dasar sialan, dia adalah iblis yang sama sekali tidak memiliki moralitas sedikit pun, yaitu sebuah moral yang disebut sebagai hati nurani. Dia telah menikmati sebuah kebebasan yang kejam yang tidak dibatasi oleh apapun. Karena Jin Guayong merasa kalau permainannya telah berada di tangannya, dengan tatapan mata yang tajam ia berkata, aku rasa saat ini adalah waktu yang tepat untuk bertanya kepadamu, apakah kau akan menentukan penerusnya sekarang juga, ataukah kau akan mundur dari pertarungan suksesi ini? Di saat itu wajahnya telah dipenuhi oleh kejahatan sehingga menghilangkan aura keagungan martabatnya sebagai seorang murid pertama dari sang raja. Saat mendengar Hajin yang mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh putra pertama telah mencurangi permainannya, sambil menuangkan minumannya, Jin Guayong berkata, apa yang kau katakan sangatlah naif. Bukankah sudah sewajarnya seseorang akan menggunakan segala cara untuk memenangi sebuah pertarungan? Dengan menyebutnya sebagai pecundang hanyalah penyesalan bagi mereka yang telah mengalami kekalahan. Jadi mau bagaimanapun juga yang kalah tetaplah kalah. Memenangi dengan cara apapun, pada akhirnya yang menang akan mengambil segalanya. Kemudian bukan yang kuat yang akan memenangi pertarungan ini, akan tetapi dia yang menang adalah yang kuat. Lagi pula kau sama sekali tidak berbeda dengan apa yang aku lakukan saat ini. Bukankah kau sudah bekerja sama dengan orang luar agar bisa mengamankan posisimu sebagai seorang pewaris? Kau sama sekali tidak membatasi dirimu di dalam pertarungan, dan aku sama sekali tidak membatasi kepada diriku di antara kebaikan dan juga kejahatan. Dan pada akhirnya kita adalah sama karena kita telah memiliki cara yang berbeda untuk melancarkan sebuah serangan kepada lawan. Jadi untuk saat ini kau hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah kau harus menyerah sekarang juga untuk merebutkan posisi sang pewaris. Dan apabila kau melakukannya, maka kau akan bisa melihat orang-orangmu dengan selamat tanpa adanya goresan luka di tubuh mereka. Lalu untuk pilihan yang kedua, aku rasa kalau aku sama sekali tidak perlu untuk mengatakannya karena aku begitu yakin kalau kau sudah paham dengan situasinya. Mendengar itu, Hajin bergumam, jika aku bertarung, maka semua anggotaku akan mati di tangan bajingan ini. Bagaimanapun juga, ini adalah sebuah pertarungan yang sama sekali tidak menguntungkan karena putra kedua telah berpihak kepadanya. Saat mendengar Hajin yang mengatakan kalau ia ingin memastikan sesuatu, Jin Guayong kembali berkata, apabila kau merujuk tentang keselamatan para sandera, maka kau tidak usah terlalu khawatir karena aku tidak bodoh untuk menghancurkan keunggulan yang aku miliki saat ini.
Akan tetapi bukan para sandera yang ingin dipastikan oleh Hajin, namun yang ingin Hajin pastikan adalah hubungan apa yang dimiliki oleh putra pertama dan juga sang pemimpin aula hukum pidana. Asal kau tahu, aku sedikit mengenal orang itu. Meskipun dia adalah bajingan sombong, akan tetapi dia bukanlah seseorang yang akan menunjukkan taringnya kepada murid sang raja. Namun ketika dia bertemu dengan dirimu, dia pun langsung berubah menjadi begitu buas. Jin Guayong bertanya kepada Hajin untuk apa ia menanyakan sesuatu yang seperti itu. Hajin pun berkata, sudah sewajarnya aku bertanya karena aku begitu penasaran, sampai-sampai rasa penasaran ini telah menggangguku pada setiap harinya. Pada sisi yang lain, Guampiong berkata, dasar brengsek, jika kau berusaha untuk mengulur waktu, maka hal itu hanyalah sia-sia karena kau tidak akan bisa menggoyahkan kami. Dengan tatapan mata yang tajam, Hajin berkata, para penonton yang sama sekali tidak termasuk di dalam pertarungan ini harus menutup mulut mereka. Bukankah putra pertama sudah mengatakan kalau mereka yang menyerah di dalam pertarungan para pewaris sama sekali tidak berhak untuk berdiri di tempat ini? Dan mereka yang merangkak di bawah kaki saingan mereka harus menutup mulut mereka dan menyaksikan dari kejauhan. Sontak Guampiong sangatlah marah sampai-sampai wajahnya telah berubah menjadi merah. Bahkan kemarahan itu sangatlah luar biasa dan memicu sebuah keajaiban. Di saat itu tubuhnya yang basah kuyup oleh hujan langsung mengering seketika. Melihat Guampiong yang tidak bisa menahan amarahnya, terlihat Jin Guayong langsung memintanya untuk menghentikan emosinya dan juga niat membunuhnya. Setelah menarik nafas panjangnya, Guampiong berkata, jika kau tidak memintaku untuk menahannya, sudah pasti aku akan memenggal kepala bajingan ini hanya dengan satu kali tarikan nafas. Kemudian Hajin berkata, kita tidak usah mempedulikan putra kedua karena dia bukanlah saingan kita. Jadi katakan kepadaku mengapa hubungan kalian begitu tegang. Mendengar itu Jin Guayong bergumam, entah kenapa dia begitu ingin untuk mengetahui tentang hubunganku dengan Gogu. Apakah dia telah memiliki motif lain untuk melawanku? Jin Guayong berkata, aku sama sekali tidak memiliki sebuah alasan untuk menjawab pertanyaanmu. Tetapi jika kau berencana untuk memanggilnya ke tempat ini, maka hal itu hanyalah sia-sia karena dia telah ditugaskan untuk pergi dari kultus. Sambil memancarkan aura demoniknya, Hajin berkata, sangat disayangkan jika kau tidak menjawabnya, maka aku akan bertanya kepadanya secara langsung. Seketika itu juga Jin Guayong merasakan kalau ruangan itu menjadi begitu suram. Bahkan ia juga merasakan kalau ada sesuatu yang menggenggam sekujur tubuhnya. Entah kenapa aku merasa tidak tenang, mencekam dan juga tidak nyaman. Bahkan yang aku rasakan kalau perasaan ini telah bertambah menjadi sangat kuat. Apakah dia telah menggunakan gelombang Qi? Namun tiba-tiba saja Jin Guayong menyadari kalau cangkirnya mulai bergetar dan menyebar ke arah meja, kursi dan juga yang lainnya. Terlihat Jin Guayong langsung terkejut setelah menyadari kalau Hajin telah memancarkan energi demonik yang kasat mata yang bahkan sebelumnya sama sekali tidak bisa ia rasakan. Tanpa pikir panjang, ia pun meminta kepada Guampiong untuk memeriksa ke arah luar apa yang sedang terjadi. Memang benar adanya, dari arah kejauhan terdengar suara gemuruh yang begitu dahsyat telah datang menuju ke arah mereka. Dengan mata yang terbelalak, Guampiong mengatakan kalau dia telah melihat ada ribuan orang pasukan berkuda yang datang ke arah mereka secara bersamaan. Ternyata pasukan berkuda itu adalah sebuah pasukan elit kultus demonik yang sangat berpengalaman di medan perang, yaitu pasukan khusus Heavenly Demon. Namun yang membuat Guampiong menjadi terkejut adalah kalau mereka telah memancarkan hawa membunuh yang begitu dahsyat, yang seakan-akan kalau mereka akan memulai peperangan. Sambil tertawa, Hajin berkata, putra pertama, kau telah mengajariku dengan sangat baik. Kau tidak membatasi dirimu di antara kebaikan dan juga kejahatan, dan aku sama sekali tidak membatasi diriku sendiri di dalam pertempuran. Selama ini aku tidak pernah menyadari dengan tindakanku sampai di mana kau menjelaskannya kepadaku dengan begitu baik. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.